Salma Salsabil menjadi satu-satunya juara Indonesian Idol yang tampil di 4 event jazz yang berbeda. Jadi Salma Salsabil tahun ini kembali masuk ke line up Ramadan Jazz Festival. Buat yang belum tahu, Ramadan Jazz Festival ini event musik yang motivasinya adalah dakwah dengan format non-profit musik event. Menariknya meskipun ini semangatnya adalah dakwah, tapi tidak membatasi musisi yang tampil terlepas apapun agama dan keyakinan mereka. Jadi ini event musik keren, dan lebih kerennya lagi seperti yang tadi gue bilang, ini event non-profit. Jadi nggak ngambil keuntungan, dan di penyelenggaraan tahun lalu seluruh hasil penjualan tiket disumbangkan ke Palestina. Satu hal yang membanggakan, Salma Salsabil 2 tahun berturut-turut di-invite ke Ramadan Jazz Festival. Ini tidak hanya menggambarkan betapa diperhitungkannya Salma di ranah musik jazz, tapi juga kemauan dia untuk turut tampil di event non-profit seperti ini. Bahkan gue sempat dengar banyak musisi yang gak mau dibayar untuk tampil di event ini. Dan gak cukup satu, tapi Salma juga akan tampil di event yang lagi-lagi dengan tema jazz tahun ini, yaitu Prambanan Jazz. Jadi Salma itu udah tampil hampir di semua event jazz di Indonesia, Jazz Gunung Bromo, Ramadan Jazz, bahkan Java Jazz, salah satu festival atau event jazz terbesar di dunia, dan insya Allah di Prambanan Jazz tahun ini juga. Dan ini akan jadi panggung perdana Salma di Prambanan Jazz. Dan setahu gua, ini tolong koreksi kalau salah, Salma Salsabil menjadi satu-satunya juara Indonesian Idol yang tampil di 4 event jazz yang berbeda. Gua bisa menyimpulkan beberapa poin kenapa Salma selalu jadi langka dalam event musik jazz. Yang pertama, jaminan kualitas. Dan ini membuktikan apapun yang terjadi sekarang-sekarang ini terkait keputusan Salma, itu sama sekali tidak mengganggu karir dia. Dan memang untuk saat sekarang, satu-satunya musisi yang fusion ya dalam hal musik atau multi-genre, penyanyi top yang sama kuatnya di bidang pop dan jazz, ya Salma Salsabil gitu loh. Apalagi berbekal 5 piala AMI yang dia raih tahun lalu, dan menciptakan rekor peraih nominasi terbanyak di satu penyelenggaraan di sepanjang sejarah AMI Award itu sendiri. Dan itu sebuah value yang gak bisa ditawar-tawar sih kalau menurut gue. Salma itu jaminan segala hal yang dibutuhkan event musik maupun industri musik secara umum. Dia punya visual, attitude panggung luar biasa, musikalitas yang teruji, multi-genre, dan jaminan tontonan, hiburan, dan pertunjukan musik yang berkualitas. Dan inilah yang disebut karir gitu loh. Bukan hanya soal chart Spotify, popularitas, uang, kenaikan jumlah followers, dan lain-lain. Yang sifatnya hanya angka dan angka. Tapi trust dan ability, kepercayaan dan kebisaan, itulah yang membedakan seorang musisi akan bertahan lama atau tidak. Yang kedua, attitude panggung yang baik. Attitude panggung ini mencakup banyak hal ya, mulai dari cara dia berkomunikasi dengan penonton, aksi panggung, dan Salma itu sangat dikenal selalu punya konsep-konsep unik di setiap panggungnya. Dan itu banyak banget video-videonya beredar di TikTok, walaupun kebanyakan isinya ngelawak ya, tapi it's okay gitu loh. Lu nonton Salma, lu dapat pertunjukan musik yang berkualitas, plus bonus stand-up komedi. Jadi itu sangat worth it ya. Yang ketiga, kemampuan jazz yang mumpuni. Mendalami jazz di ISI Jogja dan udah lulus juga tahun ini sebagai mahasiswi penyajian musik. Itu sebuah bukti akademis yang tidak bisa dibantah. Dia sudah sangat teruji soal teori dan praktek. Dan praktek terbesar dia tentu saja membawa genre jazz di penampilan-penampilan dia di Indonesian Idol. Dan dia menang juga gitu loh. Dan itu nggak banyak atau mungkin belum ada orang yang bisa melakukan itu di sepanjang sejarah Indonesian Idol. Yang keempat, musisi fusion musik terbaik saat ini. Fusion itu campuran ya. Dan kalau teman-teman udah kenal Salma dari Idol, pasti udah tahu dia itu satu-satunya peserta yang mainnya bukan lagi di adu teknik vokal, tapi sudah di level musikalitas, di mana dia mengobrak-abrik aransemen lagu, improvisasi-improvisasi yang mind-blowing. Mainnya udah di improvisasi nada yang jenius gitu. Improve tanpa pijakan nada dan lain-lain. Jadi level dia udah di situ gitu. Jadi nggak heran juga kalau dia dalam tanda kutip menang mudah ya di Indonesian Idol Season 12 dengan segala kejeniusan, ilmu, dan pengalaman yang dia miliki. Dan Salma itu akan tampil di Ramadan Jazz Festival tanggal 14 atau 15 Maret 2025. Sementara dia akan main juga di Prambanan Jazz di tanggal 5 Juli 2025. Jadi buat yang mau datang bisa nabung dari sekarang dan teruslah menjadi saksi dari pertunjukan musik berkualitas seorang Salma Salsabil. Jadi mungkin itu aja yang pengen ku sampaikan. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue,
boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di deskripsi video atau link yang ada di komen yang gua pin di kolom komentar. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.